bagaimana sebuah tas kulit yang diberi merek tertentu, tiba-tiba harganya menjadi ratusan juta, padahal diproduksi di Bandung dengan harga, dengan biaya mungkin kurang dari 2-3 juta. Kenapa? Karena kita makan gengsi, kira-kira seperti itu. Gengsi itu penting. Kita menggunakan segala macam yang bermerek, yang mewah, padahal semuanya sama, tidak ada bedanya. Ada orang menggunakan jam dengan harga 250 juta, padahal jam yang 250 juta itu menunjukkan waktu yang sama dengan jam yang harganya 100.000, tidak ada bedanya. Tapi karena gengsi, nah dulu kita di situ, kita bermain di gengsi. Nah, sekarang tiba-tiba kita menyadari, virus ini menyadarkan kita semua bahwa yang penting itu bukan gengsi. Yang penting itu adalah kita kembali ke dasar dari Maslow, yaitu keperluan makan, kesehatan, dan keamanan jiwa raga. Sehingga tiba-tiba semua orang menyadari lagi kembali ke sini. Bagaimana orang-orang hebat, orang-orang kaya, virus ini luar biasa. Kalau virus-virus yang lain mungkin hanya menginfeksi orang yang jorok, menginfeksi orang yang apa namanya golongan tertentu. Tapi yang namanya COVID-19 ini dia tidak mengenal sasaran. Siapa saja mulai dari orang paling miskin sampai orang paling kaya, bahkan pangeran dari sebuah kerajaan, bahkan menteri, bahkan kepala negara, semuanya tidak terlepas dari virus ini. Sehingga ternyata puncak dari piramida Maslow itu tidak penting. Nah, megashift yang ketiga adalah go virtual. Karena kita menghindari kontak fisik, distancing, dan sebagainya, maka semuanya nanti akan menuju ke arah virtual ini. Tadi Prof. Asep sudah menunjukkan di awal-awal mengenai bagaimana belajar secara virtual dan yang lainnya. Tapi nanti ke depan bukan hanya itu, semuanya nanti kehidupan kita adalah kita menggunakan kehidupan virtual. Nanti saya akan tunjukkan di slide di belakangnya. Nah, yang keempat adalah timbulnya masyarakat yang empati. Begitu banyaknya korban jiwa akibat virus ini, ternyata kemudian menimbulkan masyarakat baru yang penuh empati, penuh solidaritas, penuh welas asih. Kita lihat berbagai macam upaya di seluruh dunia untuk saling membantu, bantuan sosial, dan sebagainya. BUMN termasuk kami di Telkom itu tidak menerima semua THR-nya disumbangkan untuk menangani bencana ini. Jadi di Telkom tidak menerima THR kemarin ketika mungkin teman-teman menerima THR, kami THR-nya disumbangkan dan saya kira BUMN yang lain juga sama. Jadi artinya apa? Timbul masyarakat baru yang punya empati. Dan inilah kemudian menjadi basis dari yang oleh Prof. Asep disebut paling belakang tadi, Society 5.0. Masyarakat 5.0 itu adalah masyarakat yang basisnya adalah empati. Jadi empati ini kemudian terbentuk oleh adanya virus ini. Nah, jadi ada 3 ombak besar. Ombak yang pertama tadi adalah disrupsi ini, ombak yang kedua adalah revolusi industri, ombak yang ketiga adalah megashift ini, yang akan merubah tatanan kehidupan manusia di masa depan. Nah, kita lihat dulu disrupsi dulu. Disrupsi yang pertama adalah mobile internet. Mungkin kita tidak sadar ketika kita banyak menggunakan gadget seperti ini merubah tata cara hidup kita ketika dulu internet harus kita lakukan dengan laptop, dengan komputer, tiba-tiba internet ada dalam genggaman. Itu kemudian menimbulkan yang menumbuhkan media sosial, kita terbiasa dengan WA, kita terbiasa video conference dan sebagainya, itu adalah akibat dari mobile internet ini. Karena mobile internet itu memungkinkan kita berinternet sambil bergerak. Kalau dulu internet harus di meja, sekarang internet bisa di mana saja. Nah, mobile internet sendiri mengalami kemajuan yang luar biasa. Sekarang kita memasuki era namanya era generasi kelima. Sebentar lagi ya, sekarang belum. Kita masih generasi keempat atau 4G. 5G yang sebetulnya seharusnya di berbagai negara negaranya sudah mulai diimplementasikan. Di Indonesia tadinya rencananya Telkom akan mengimplementasikan 5G tahun 2020 ini. Tetapi karena ada pandemi virus ini mungkin akan tergeser. Ya. Saya akan ceritakan kira-kira 5G itu kenapa penting dan kenapa menjadi tulang punggung kehidupan kita masa depan. Yang pertama adalah kecepatannya 100 kali dari 4G yang kita punya. Jadi kecepatannya itu kira-kira sekitar 1 giga. Nah, untuk teman-teman yang bukan bidang IT, gambarannya sederhananya seperti ini. Kalau kita sekarang mendownload sebuah lagu pakai HP kita ini,
mendownload lagu pakai HP kita ini, itu akan makan waktu kira-kira 2 menit untuk satu lagu. Ya, MP3 rata-rata lah ya. Lagu Pamer Bojo misalnya itu kalau kita download makan waktu 2 menit. Tapi nanti dengan 5G itu hanya 1 detik. Artinya apa? Kita berkedip saja, itu dokumen sudah terdownload. Bahan saya ini cukup besar ya. Saya taruh di cloud. Mungkin Bapak Ibu perlu makan waktu kira-kira 1 sampai 1,5 menit untuk download. Tapi nanti dengan 5G, begitu kita tekan enter, downloadnya sudah selesai saking cepatnya. Nah, ini kira-kira juga kalau kita bayangkan dengan flash disk, kita kan sekarang kemana-mana bawa flash disk. Kenapa? Karena kalau download dari internet, kalau filenya gede lama ya. Tapi 5G nanti itu kecepatannya adalah 50 kali, 20 sampai 50 kalinya flash disk. Sehingga ke depan itu lifestyle orang bawa flash disk itu tidak penting lagi. Semua kita taruh di Google Drive, dimanapun kita, kalau sudah 5G kita download saja karena downloadnya sangat cepat. Nah, yang kedua adalah bandwidth-nya sangat lebar. Karena bandwidth-nya sangat lebar, maka komunikasi video yang kita lakukan sekarang ini kan dengan 4G ini kan putus-putus ya, videonya nggak lancar, suaranya putus-putus. Tapi dengan 5G nanti persis seperti kita nonton TV. Videonya akan sangat halus, tidak ada putus lagi, dan bisa mengakomodasi banyak kanal. Kita pakai Zoom ini kalau pesertanya sekarang saya cek tadi sekitar 200 sekian ya, itu sudah mulai lambat. Tapi nanti dengan 5G, itu mau peserta ribuan, itu kita membuat video conference dengan peserta ribuan itu enteng-enteng saja, karena bandwidth-nya sangat lebar ya. Nah, yang ketiga adalah konsumsi baterainya lebih rendah. Kira-kira 5-10 kali lebih hemat dibandingkan 4G. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita pakai HP, kita ngecasnya itu sehari sekali, nanti dengan 5G itu kita ngecasnya seminggu sekali. Bahkan beberapa produsen sudah mulai membuat eksperimen, HP-HP 5G itu di-charge-nya itu 30 hari sekali atau 1 bulan sekali. Yang sekarang dikejar adalah bagaimana kita memproduksi telepon seluler yang di-charge-nya itu setahun sekali. Nah, jadi kalau nanti kita sudah punya telepon seluler 5G dengan di-charge setahun sekali, mungkin nggak ada lagi orang kemana-mana nyari colokan, kemana-mana bawa power bank, itu nggak ada lagi. Nah, yang berikutnya lagi adalah harganya murah. Nah, ini mungkin harapan bagi mahasiswa kan. Saya ini sebagai komisaris Telkom sering di WA teman-teman dosen, para mahasiswa, untuk gimana sih supaya kuotanya murah. Nah, dengan 5G itu nanti akan sangat murah. Bagaimana murahnya? 2010 kita menggunakan 3G, 2010 itu per kilobyte itu Rp1. Jadi uang Rp1 dapat 1 kilo. Rp1 dapat 1000 byte. Tahun 2017-18, ketika kita masuk ke generasi keempat 4G, itu Rp1 kita dapat 1 mega. Jadi 1000 kali lebih murah. Tadinya itu 1 kilo, sekarang Rp1 dapat 1 mega. Dengan 5G nanti, saking murahnya, Rp1 kita dapat 1 giga. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita punya uang Rp100, itu dapat 100 giga. Yang kita sekarang beli dengan 100 giga itu mungkin kita perlu uang 150 sampai 200 ribu ya. Nanti hanya 100 rupiah, bukan 100 ribu ya, 100 rupiah. Bayangkan kalau kita beli dengan 1.000 rupiah, maka kita akan punya kuota 1 tera. Sehingga ke depan itu tidak akan lagi orang mengeluh internet mahal dan sebagainya. Kenapa? Internet itu jadi kebutuhan sehari-hari, sehingga seolah-olah sudah hampir gratis, saking murahnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Rp1, 1 tera itu sudah sangat murah, sangat gratis, itu sama dengan gratis. Nah, ini adalah kemajuan di bidang mobile. Sehingga kita nanti ke depan, kita akan hidup dalam dunia yang hyper connected. Semua dikit-dikit kita gunakan saluran digital. Dikit-dikit kita belanja online, apapun online. Bahkan kalau kita menelpon sekarang itu masih pakai suara karena kita mau menghemat kuota ya, kalau telepon pakai WhatsApp misalnya. Ke depan dengan 5G itu nanti telepon dengan video begini akan biasa saja. Sehingga kehidupan kita itu hyper connected, semua benda kita mau connect ke komputer, bukan hanya komputer tapi juga gadget kita, tapi juga jam tangan cerdas kita ini nyambung ke komputer, kursi kita nyambung ke komputer, laptop refrigerator atau kulkas kita nyambung ke internet, AC kita nyambung ke internet, semuanya nyambung ke internet. Kenapa? Karena internet itu menjadi sangat-sangat murah.
Nah, inilah yang kemudian menimbulkan sebagai trigger yang pertama. Trigger kedua adalah pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh manusia, dulu hanya manusia yang bisa. Contohnya membuat laporan keuangan, menganalisa data, menurunkan rumus matematik, ternyata sekarang bisa dilakukan oleh komputer. Jadi dikatakan bahwa kalau dulu eh, kemampuan seorang profesional yang terlatih itu hanya dilakukan oleh manusia, sekarang itu tidak lagi seperti itu. Kenapa? Tidak terlepas dari ancaman otomasi ini. Sebagai contoh misalnya dunia kedokteran misalnya. Dunia kedokteran sudah banyak menggunakan artificial intelligence untuk mendiagnosa penyakit. Bahkan di beberapa rumah sakit operasi sudah dilakukan dengan menggunakan robot oleh mesin-mesin, bukan oleh seorang dokter lagi. Pengacara-pengacara di beberapa kantor pengacara di Amerika sudah menggunakan AI atau artificial intelligence untuk membuat pembelaan terhadap klien dan sebagainya. Jadi artinya apa? Kemampuan dari seorang manusia itu kalau dulu tuh dianggap kemampuan manusia itu adalah batas atas dari apa yang bisa kita ciptakan, ternyata terbukti itu salah. Ternyata kemampuan manusia bukanlah batas atas dari kemampuan kita menciptakan sesuatu. Kita bisa menciptakan sesuatu yang di luar kemampuan otak manusia. Nah, ini sudah terbukti sebetulnya dengan komputer yang bisa mengolah data dengan sangat cepat, bisa memproses data dengan sangat cepat, dan sebagainya. Itu sudah membuktikan bahwa kemampuan menghitung otak manusia sekarang sudah kalah dengan kemampuan menghitung komputer misalnya, dan bidang-bidang yang lain. Bahkan di bidang bahasa juga seperti itu. Video berikutnya ini adalah menunjukkan bagaimana bahasa. Kalau dulu kalau kita menerjemahkan pakai Google Translate kan dari teks diterjemahkan ke teks lagi. Tapi sekarang dengan teknologi artificial intelligence, suara bisa langsung diterjemahkan secara instan. Kita lihat. Is this your first time to China? Yes, actually China is more beautiful than I imagined. 中国比我想象的更美丽。中国的女孩更漂亮。The girl in China is more beautiful. Really? Actually, I'm dating one. 实际上，我正与一个女孩约会。不错嘛，小伙子，加油！ Nah, Bapak-Ibu sekalian, bayangkan sekarang suara saja bisa langsung diterjemahkan dalam bentuk suara lagi. Begitu hebatnya kemajuan teknologi ini. Alat yang tadi di video tadi, kalau Bapak-Ibu beli di toko-toko online sudah dijual itu, murah harganya, nggak sampai 700.000, Bapak-Ibu bisa dapatkan alat yang bisa menerjemahkan 5 bahasa PBB. Bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, dan satu lagi lupa, Jerman. Tapi kalau Bapak-Ibu download aplikasi, kalau Bapak-Ibu punya Android atau pakai iOS, Bapak-Ibu bisa download misalnya Microsoft Translator. Microsoft Translator itu lebih hebat lagi, bahasanya bisa kita download. Jadi tahun yang lalu waktu saya umroh misalnya, kalau kita nggak perlu belajar bahasa Arab, kita ngomong dengan gadget kita ngomong bahasa Indonesia, begitu kita hadapkan ke orangnya, diterjemahkan langsung dengan suara dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kalau orangnya menjawab dalam bahasa Arab, langsung masuk ke kita dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa pun juga ke depan itu menjadi suatu hal yang biasa saja. Kemampuan bahasa itu bukan suatu yang hebat. Ya. Kemudian kemajuan ketiga adalah Internet of Things. Kita tahu sekarang ini semua benda terkonek ke internet. Bahkan diperkirakan nanti tahun 2025 itu, benda yang terhubung ke internet itu akan jumlahnya 50 miliar. Artinya 10 kali lebih banyak dari jumlah manusia. Nah, ini mulai mengerikan ya, bahwa benda-benda yang connect ke internet itu nanti akan 10 kali lebih banyak dari manusia. Teknologi Internet of Things ini sekarang mulai banyak digunakan untuk pabrik, untuk monitoring dan banyak ya, karena kita waktunya terbatas, saya nggak bicarakan secara detail ya. Nah, contohnya adalah kalau kita punya smartwatch, misalnya seperti yang saya punya ini, smartwatch ini bisa memonitor kondisi kesehatan saya, dan kalau ada sesuatu dia bisa melaporkan kondisi kesehatan saya seperti apa, kemudian bisa kita gunakan untuk membaca pesan, kita bisa gunakan untuk mengendalikan peralatan-peralatan yang di rumah. Jadi kalau di rumah saya ini peralatan-peralatan saya, TV, AC, dan sebagainya, tidak lagi saya pakai remote control, tapi saya kendalikan melalui smartwatch saya. Bahkan kadang-kadang tidak perlu saya pencet, karena
smartwatch saya ini sudah berkomunikasi ketika saya bangun pagi, saya turun ke ruang tamu, otomatis ruang keluarga, otomatis AC di ruang keluarga itu dinyalakan oleh smartwatch saya. Kemudian TV-nya langsung nyala ke channel yang biasa saya nonton sambil saya duduk sarapan di situ. Jadi penggunaan Internet of Things yang luar biasa, termasuk di kampus-kampus sudah mulai banyak menggunakan Internet of Things ini. Nah, berikutnya yang keempat adalah teknologi cloud. Sekarang ini kan kita nih kampus-kampus ini pusing ya, investasi IT itu mahal. Ke depan dengan teknologi cloud kita tidak punya perlu infrastruktur sendiri. Infrastrukturnya kita sewa dari penyedia jasa cloud. Kenapa? Kalau dulu cloud itu hanya bisa untuk penyimpan, untuk storage. Ke depan cloud itu semua bisa, termasuk platform bisa kita taruh di cloud. Sehingga kita di kampus kita tidak infrastruktur IT yang canggih, dan kita bayarnya gimana? Bayarnya per penggunaan saja. Jadi kalau kita pakai baru bayar, kalau nggak pakai kita nggak usah bayar. Bayangkan kalau misalnya kampus seperti Unpam ini dengan mahasiswa sekian puluh ribu, pasti perlu IT yang sangat mahal untuk mengatasi itu. Tapi kalau kita taruh di cloud, maka IT-nya tidak mahal. Kenapa? Kita hanya bayar ketika kita pakai saja. Tapi kalau kita nggak pakai, kita nggak usah bayar. Sementara kalau kita punya sendiri di premise kita, on-premise, maka kita beli, maka dipakai atau nggak dipakai, investasi kita keluar. Tapi dengan cloud, kita hanya pay as you use, misalnya. Nah, sehingga nanti semua ini masuk ke dalam cloud, mulai dari pengendalian mesin, lampu lalu lintas, dan sebagainya, termasuk kegiatan-kegiatan di kampus. Kemudian yang kelima adalah teknologi robotik yang sangat luar biasa kemajuannya. Jadi robot-robot ke depan, sekarang sudah ada ini, contohnya di video ini adalah sebuah video bagaimana robot-robot yang merakit mobil di sebuah pabrik di Eropa. Robot ini begitu cerdas, dia tahu kapan harus ngelas, dia tahu kapan harus masang baut, kapan harus menekuk plat, dan sebagainya. Persis seperti seorang tenaga kerja manusia. Makanya di salah satu pabrik laptop dunia yang di Cina, namanya Foxconn. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pakai laptop apapun mereknya, laptop apapun mereknya itu akan hanya keluar dari 4 pabrik di Tiongkok sana. Salah satunya Foxconn. Foxconn-nya adalah pabrik yang terbesar yang memproduksi berbagai macam merek laptop, mulai dari Apple, kemudian Sony, dan sebagainya, itu produksi dari Foxconn. Nah, Foxconn dalam 3 tahun ke depan merencanakan akan mengganti pekerjanya dengan robot. Jadi 1 juta pegawainya akan diganti dengan 1 juta robot. Nah, kita bisa bayangkan nanti di sana tidak ada lagi seperti di video ini, tidak lagi manusia yang bekerja, yang semuanya bekerja mesin. Dan kalau yang bekerja mesin, dia tidak istirahat, tidak mogok, tidak ngambek, tidak sakit, tidak cuti. Semuanya bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Nah, ini rencana dari salah satu pabrik di Tiongkok, yaitu dalam 3 tahun akan implementasikan 1 juta robot di pabrik-pabriknya. Nah, yang berikutnya lagi adalah kemajuan di bidang navigasi. Kendaraan-kendaraan otonom seperti ini, kendaraan yang bisa bergerak sendiri tanpa sopir, ya, baik ada di dalam sebuah gudang, contohnya video sebelah kiri ini adalah kren atau traktor yang bergerak mengatur barang-barang di sebuah pabrik. Ini di Korea, ini di pabrik-pabrik di Korea, itu sudah diatur dengan tanpa ada manusia di sana. Kemudian di sebelah kanan, video yang kanan bawah itu adalah taksi yang tanpa sopir. Nah, Tesla dengan Google itu sudah mengembangkan namanya komputer beroda, yaitu mobil tanpa sopir. Mobil-mobil yang kita lihat ini tidak ada sopirnya, dan karena dikendalikan oleh mesin, oleh kecerdasan dari komputer, maka keamanannya sangat tinggi. Saya beberapa waktu yang lalu jalan-jalan ke Korea Polytechnic, itu melihat bagaimana mobil-mobil prototip di dalam lab, ya, bentuknya kecil itu, dia ada lebih dari 5 mobil bergerak bersama-sama, itu tidak ada satupun yang senggolan, padahal tidak ada sopirnya di sana. Nah, demikian juga penggunaan secara umum, Uber itu sejak tahun 2017 sebetulnya sudah mulai menguji coba mobil tanpa sopir ini. Ini sudah ada, nanti bisa ditonton videonya di belakang supaya lebih lengkap, ya. Bukan hanya mobil kecil,
truk-truk ini dan bis-bis yang di Eropa Daimler itu sudah membuat truk yang tanpa pengemudi. Nah, ini contohnya truk yang tidak ada sopirnya. Dia hanya ada satu pengawas saja yang mengawasi, kemudian truknya ini bisa bergerak sendiri tanpa perlu sopir. Tapi pengawasnya kalau mau mengambil alih, ya bisa gitu ya. Jadi ini seperti autopilot. Bis, kalau Bapak Ibu nanti jalan-jalan ke Perancis ya, di Lyon itu Navia itu sudah mengoperasikan bis tanpa sopir antara Lyon dan Paris itu sejak 2017. Bis-bis yang tidak ada sopirnya. Nah, yang berikutnya lagi adalah gara-gara kita lifestyle kita at home tadi, maka mal-mal pada tutup. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, di Jepang, di Amerika, mal-mal pada tutup. Apalagi di Indonesia. Makanya Jakarta itu sekarang lebih adem. Kenapa? Karena banyak matahari yang sudah tutup, jadi kita nggak terlalu panas lagi gitu ya. Kenapa? Karena semua kita belanja sekarang dari rumah dengan menggunakan gadget kita, itu yang membuat pasar-pasar offline menjadi tutup. Kita bergeser ke pasar online. Nah, penggunaan drone juga begitu. Kalau sekarang kita mengirimkan barang menggunakan GoSend, menggunakan GoSend, ya. Ke depan kita tidak lagi menggunakan seperti itu. Kenapa? Drone yang dulu dipakai untuk hobi saja, untuk main-main, untuk lucu-lucuan. Amazon sudah melakukan eksperimen bagaimana mengirimkan barang yang dipesan menggunakan drone. Untuk sampai sejauh 8 km itu bisa dilakukan dalam waktu 13 menit, barang sudah sampai dari dipesan sampai barang nyampe itu cukup hanya makan waktu 13 menit saja. Nah, jadi petugas pengiriman juga nanti akan menggunakan drone-drone seperti ini ya. Saya agak percepat saja karena waktunya. Car with the driver to a car with imagine fully automated notification regarding the shipment, which is ready with the exporter. The intelligent software checks for funds and notifies her bank that she would need a letter of credit. Understanding an urgent change in schedule, her phone automatically resets the alarm for 7 a.m. so that she can plan her day. By the time Lisa is ready to go, her smartwatch receives a notification that her black vehicle is low on fuel and suggests that she drives the red car. The GPS selects the shortest route, and Lisa arrives the New Age Bank's intelligent branch sharp at 9. From the moment Lisa arrives at the bank's special branch with no staff at all, the door installed with intelligent communicators scans Lisa to notify. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di masa sekarang kita tuh tahu ada sebuah perusahaan transportasi, tapi tidak punya mobil, tidak punya sopir, entah itu namanya Grab, entah itu namanya Gojek. Kita punya sebuah toko yang tidak punya tempat pamer, tidak punya tidak punya barang, tapi toko itu menjadi toko terbesar di Indonesia, namanya entah itu Bukalapak, entah itu namanya Tokopedia, maka akan ada sebuah bank yang tidak punya bankir, tidak punya uang. Di Amerika sudah ada namanya One Bank. Itu sudah mulai dibuat bank yang tidak ada pegawainya seperti tadi. Nanti kampus juga akan ada. Di belakang nanti saya akan putarkan video sebuah kampus yang besar sekali di Amerika, tapi tidak punya gedung, tidak punya tanah. Yang dia punya adalah seperti kata Prof. Asep tadi, yang dia punya adalah server dan kemudian jaringan internet saja. Nah, tapi sebelum ke sana, jadi ke depan Bapak Ibu sekalian, yang namanya artificial intelligence dulu adalah bidang yang terpisah dengan Internet of Things. Nah, ke depan ini keduanya akan menyatu menjadi artificial intelligence of things. Artinya apa? Semua benda nanti itu punya kecerdasan. Kalau sekarang yang cerdas itu hanya telepon seluler kita, robot, kemudian komputer, ke depan itu bahkan baju kita, sendal kita, kacamata kita akan memiliki kecerdasan-kecerdasan. Ini kemajuan AI itu mengarah ke sini, mengarah terbentuknya artificial intelligence of things atau kecerdasan dari semua benda. Akibatnya apa? Sekarang terjadi perang dunia digital. Di semua bidang sekarang dihantam dengan digitalisasi. Mulai dari perdagangan, ya mal-mal tadi sudah saya tunjukkan, kemudian transportasi,
bagaimana taksi-taksi, perusahaan taksi tradisional atau ojek tradisional kalah dengan perusahaan taksi online, kesehatan, perbankan, dan tidak akan kalah nanti juga pendidikan. Nah, ini harus kita waspadai. Di bidang pendidikan sudah mulai muncul namanya Coursera, sudah mulai muncul namanya Udemy. 5 perusahaan besar di Amerika, Google, Microsoft, Facebook, Apple, dan Intel, itu sejak 2 tahun yang lalu menerima pegawai tidak lagi lihat ijazahnya. Tapi yang dilihat ada sertifikat kompetensi yang bisa didapat dari Udemy, bisa didapat dari Coursera, dan yang lain-lain. Nah, Indonesia sudah memasuki era seperti itu. Telkom sebetulnya tahun ini sudah memulai menerima karyawan, ada 20% karyawan yang, karena masih uji coba ya, 20% dari karyawan baru itu tidak dilihat lagi ijazahnya. Mau ijazahnya S1, S2, S3, atau SD, SMP, SMA. Mau akreditasinya A, B, atau C, nggak penting. Nggak dilihat akreditasi. Yang dilihat adalah apakah dia punya sertifikat kompetensi. Nah, itu saja yang dilihat. Nah, ini sebetulnya tadinya kalau tidak ada tidak ada kasus pandemi ini, akan dinaikkan tahun depan itu akan 50% dan akhirnya menjadi 100%. Kami menerima pegawai tidak lagi melihat ijazah. Dan nanti semua BUMN akan begitu. Semua BUMN akan tidak lagi lihat. Jadi jangan bangga sekarang kita punya kampus akreditasinya A. 3-4 tahun lagi akreditasi A itu tidak ada artinya lagi. Kenapa? Karena yang dilihat bukan itu. Yang dilihat oleh dunia industri adalah sertifikat kompetensi. Nah, karena itu dikatakan di dalam revolusi yang keempat itu, dengan adanya kemajuan tadi, 47% pekerjaan yang kita kenal sekarang nanti akan hilang. Kenapa? Akan terjadi otomasi. Jadi pekerjaan-pekerjaan sopir, pekerjaan merakit, pekerjaan akuntan, pekerjaan keuangan itu akan hilang, semua akan diganti oleh mesin semua. Nah, ini kira-kira yang dikatakan di dalam buku Future of Jobs dari World Economic Forum, akan ada 10 pekerjaan baru yang muncul, yaitu data analis, ahli AI, ahli operation manager, ahli software marketing, big data, ahli transformasi digital, dan seterusnya ada 10. Tapi ada 10 juga profesi yang akan hilang, yang topnya. Sebetulnya lebih banyak lagi, tapi ini yang terbesarnya. Pertama adalah petugas data entry, nanti nggak ada lagi. Yang kedua adalah accounting. Nah, ini hati-hati. Sekolah-sekolah atau prodi-prodi yang punya jurusan akuntansi akan terancam dengan adanya kemajuan teknologi tadi. Karena apa? Accounting nanti pekerjaan, apalagi misalnya dengan blockchain misalnya, itu pekerjaan auditor tidak ada lagi. Karena semua menggunakan blockchain, semuanya valid, tidak perlu lagi ada audit misalnya. Dan ada beberapa yang lain ya di sini. Makanya nomor 7 ini adalah akuntan dan auditor yang akan hilang ya. Jadi termasuk dokter juga akan hilang, pengacara juga akan hilang, dan yang lain-lain. Nah, nanti kalau Bapak Ibu baca bukunya Future of Jobs 2018 ini, bisa di-download di internet, itu Bapak Ibu bisa lihat nanti pekerjaan apa yang akan hilang di mulai sejak tahun 2022. Artinya apa? Ke depan pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang diperlukan? Ini pekerjaan-pekerjaan yang memiliki skill yang baru. Skill yang baru itu adalah tadi Prof. Asep sudah menyebutkan 3, adalah kreativitas, kemampuan analitik, kemampuan belajar terus-menerus, kemudian pemahaman tentang teknologi. Nah, jadi Bapak Ibu dosen yang di sini nggak boleh gaptek. Kenapa? Karena kita harus didik anak-anak murid kita menjadi yang memahami teknologi, kita juga memahami teknologi ya. Berpikir kritis, kemudian leadership, kecerdasan emosional, dan ini nanti bisa di-download juga, ini ada linknya. Kira-kira inilah profil dari mahasiswa yang kita bentuk. Artinya apa? Kampus-kampus, kalau dulu pada masa lalu itu menghasilkan orang-orang dengan kemampuan teknis yang sangat kuat, kita sebut sebagai highly skilled engineer, ke depan kampus-kampus yang seperti itu akan mati, akan ditinggalkan. Kenapa? Yang di depan yang diperlukan adalah highly skilled innovator. Kenapa? Pekerjaan-pekerjaan teknis, menghitung, menganalisa, merakit, itu semua dikerjakan oleh mesin. Dan mesin akan lebih pintar dari kita. Jadi kita manusia jangan mencoba mengalahkan apa yang bisa dilakukan oleh mesin.
komputer lebih pintar menghitung, maka kita nggak perlu lagi menghitung, biar saja pekerjaan menghitung dilakukan oleh komputer. Komputer lebih pintar menganalisa. Biar saja pekerjaan analitik itu dilakukan oleh komputer, jangan dilakukan oleh manusia. Manusia melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Apa itu? Yaitu mencipta, kreatif. Dan ini yang saya beri istilah sebagai manusia ke depan itu kembali kepada fitrahnya. Manusia diciptakan oleh Allah menjadi sebagai khalifah Allah di bumi. Sebagai wakil, khalifah itu artinya wakil ya. Manusia itu wakilnya Allah di bumi. Maka sifat-sifat Allah itu yang harusnya dimiliki oleh manusia. Salah satunya adalah karena Allah itu Maha Pencipta, manusia itu harus jadi pencipta, tidak maha ya. Manusia menjadi pencipta-pencipta. Manusia jangan lagi jadi budak, jangan lagi merakit, jangan lagi menyapu, jangan lagi mengelas, jangan lagi menghitung. Itu pekerjaan-pekerjaan budak, pekerjaan mesin, bukan pekerjaan manusia. Nah, kita harus didik murid-murid kita ada di level menjadi highly skilled innovator. Inilah tugas dari kampus-kampus. Nah, ini dinyatakan di dalam buku yang, jadi kalau buku pertama itu adalah buku tentang revolusi industri keempat, buku kedua adalah Future of Jobs. Tahun 2018 kemarin muncul buku baru dari World Economic Forum juga, judulnya adalah Realizing Human Potential in the Fourth Industrial Revolution. Artinya bagaimana membentuk potensi manusia yang oleh Kang Asep tadi disebut sebagai modal manusia, human capital, yang akan cocok untuk masa depan ketika kita menghadapi industri yang keempat dan segala macam disrupsi tadi. Ini Bapak Ibu nanti bisa download juga, bukunya ada di sana, tebal sekali. Bukunya gratis, bentuknya PDF, bisa di-download. Judulnya Realizing Human Potential in the Fourth Industrial Revolution. Ini para pengelola kampus mestinya baca buku ini. Kenapa? Karena buku inilah menentukan bagaimana bentuk pendidikan kita ke depan. Kenapa? Karena kampus adalah yang mencetak highly skilled innovator tadi. Nah, sekarang saya kaitkan dengan Merdeka Belajar. Kita mendapatkan Merdeka Belajar yang kita sudah kenal ya. Merdeka Belajar itu ujian ini nggak ada ujian nasional, RPP dan sebagainya tadi ya. Di kampus hanya 2 semester bisa magang. Menurut saya ini Bapak Ibu sekalian, saya bisa salah ya. Itu belum merdeka, baru setengah merdeka. Apa yang namanya kampus merdeka, benar-benar merdeka? Inilah pikiran saya ya. Jadi kalau saya artikan, apa artinya kemerdekaan itu? Saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 31 itu bahwa kepada manusia, Allah itu mengajarkan nama-nama. Mengajarkan nama-nama itu artinya apa? Seperti mengajarkan ilmu pengetahuan di sana. Jadi mengetahui mana yang benar, mana yang salah, itu adalah bagian dari pengetahuan. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 19, Allah berfirman di sana bahwa Adam dibolehkan tinggal di surga sebebas-bebasnya, boleh melakukan apa saja. Tapi kebebasan itu ada batasnya. Nah, artinya apa? Ketika manusia diciptakan, ketika Adam, kakek moyang kita diciptakan, pertama kali yang diberikan oleh Gusti Allah itu adalah 2 hal. Yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua kebebasan. Nah, inilah yang menjadi esensi dari pendidikan. Pendidikan itu sebenarnya harus ada esensi 2 ini, pengetahuan dan kebebasan. Kenapa? Karena manusia diciptakan, yang pertama diberikan itu bukan apa-apa, yang diberikan adalah pengetahuan dan kebebasan. Nah, selama ini kita salah. Nah, kenapa salah? Kenapa karena kita salah mengartikan kebebasan. Nah, kebebasan sendiri kalau kita lihat di kampus ya, artinya apa sih kebebasan itu? Artinya tidak dikendalikan, tidak diatur oleh orang lain. Atau bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Atau tidak lagi terpenjara. Nah, kalau ada peraturan menteri tentang kampus merdeka, maka justru tidak merdeka di situ. Kenapa? Kebebasannya, kemerdekaannya diatur. Kemerdekaan itu tidak diatur seperti itu. Nah, seperti apa diaturnya kemerdekaan itu? Jadi, yang pertama adalah kemerdekaan itu harus bebas dari koersi atau tekanan, bebas dari batasan, bebas dari pilihan. Jadi ketika kampus harus memilih misalnya, boleh nggak saya e-learning 100%? Lah kalau kampusnya mampu, boleh harusnya. Itu namanya merdeka. Tapi kalau diatur yang akreditasi B baru boleh 40%, yang A baru ini, itu namanya tidak merdeka lagi. Merdeka itu adalah seperti hanya manusia ketika merdeka, boleh melakukan apa saja,
yang diberikan batas adalah kalau di Al-Quran tuh tidak boleh mendekati pohon itu ya, kalau di Injil kan tidak boleh makan apel gitu ya, atau dalam cerita Israeliat kan makan buah kuldi itu. Itu adalah batas. Batasnya apa? Batasnya adalah kompetensi. Jadi kalau kita harus menghasilkan seorang lulusan yang punya kompetensi, kompetensi itulah batasnya. Cara kita mencapai kompetensi, bebaskan. Setiap kampus, setiap dosen punya cara masing-masing untuk membentuk murid-muridnya memiliki kompetensi itu. Ini esensi dari kebebasan menurut saya ya. Jadi yang merah-merah ini yang harus saya garis bawahi, terutama yang paling bawah itu. Jadi keberanian untuk membuat konsep dan eksekusi. Jadi dalam sebuah kampus yang merdeka, tidak boleh rektor ngatur dekan. Tidak boleh dekan ngatur kaprodi. Tidak boleh kaprodi ngatur dosen dalam hal akademik. Jadi ketika kurikulum sudah ada, terserah masing-masing dosen itu cara mengajarnya bagaimana, beri kebebasan pada dosen itu. Makanya saya paling menentang salah satu contoh bagaimana dosen itu tidak merdeka adalah kalau dosen itu masih menggunakan namanya rencana pembelajaran semester, maka dosen itu tidak merdeka. Kenapa? Kenapa? Karena tidak merdeka. Karena diatur, RTS-nya dibuat oleh orang lain. Harusnya dosen masing-masing lah yang membuat bagaimana cara dia mengajar. Misalnya begini, saya dengan Pak B sama-sama mengajar mata kuliah, katakanlah mata kuliah sistem informasi misalnya. Ketika saya menggunakan buku, saya boleh pakai buku pengarang X, sementara si Pak B ini menggunakan pengarang Pak Y, boleh saja. Andaikan bukunya sama, misalnya. Saya mengajar pertama bab 1, habis bab 1 loncat ke bab 10, habis bab 10 naik ke bab 3. Boleh saja, sementara Pak B bab 1, bab 2, bab 3. Tapi apa yang terjadi kalau di kampus kita sekarang? Kenapa belum merdeka? Kita harus mengikuti aturan, mengikuti itu semua. Kenapa? Karena nanti dosennya kalau nggak melakukan itu ditegur oleh kaprodinya. Takut sama kaprodinya. Kaprodinya kalau nggak melakukan itu takut sama dekannya. Dekannya kalau nggak melakukan itu takut sama rektornya ini. Mohon maaf Pak Rektor ya. Jadi Pak Rektornya ada dua, karena ada Pak Rektor Unpam dan ada Pak Rektor UAI. Jadi ini saya praktekkan ketika saya menjadi pimpinan perguruan tinggi yang sudah, saya 20 tahun Pak, Bapak Ibu sekalian jadi rektor itu di 4 kampus. Selalu saya berikan kebebasan kepada semua dosen bagaimana mereka bebas. Cuman di bawah ini kadang-kadang mereka nggak memahami esensi kebebasan. Kebebasan itu adalah kita tidak diikat oleh cara, tapi kita diikat oleh, sama artinya di Al-Quran tadi, kita diikat oleh batasan. Batasannya itu apa? Batasannya itu adalah kompetensi. Jadi masing-masing dosen, masing-masing prodi, silahkan bagaimana mencapai kompetensi itu diberikan kebebasan. Nah, saya nggak percepat karena waktunya. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan lebih dalam bahasa Jawa ya, bahwa kebebasan itu bebas dari prangreh, dari pengaruh, jadi tidak di ini, dan artinya juga mandiri. Ini Mbak Dewi pasti yang lebih paham bahasa Jawa ini ya. Nah, saya agak percepat saja. Nah, apa yang terjadi di kampus kita? Apakah kampus kita sudah bebas? Bapak Ibu sekalian, kampus kita ini perguruan tinggi itu diciptakan abad ke-11. Jadi kampus-kampus pertama itu Cambridge dan Oxford itu abad ke-11. Bahkan beberapa pakar mengatakan sebelum abad 11 sudah ada kampus. Di Baghdad, di zaman dinasti Abbasiyah itu ada universitas pertama, namanya Nizamiyah. Itu adalah universitas pertama yang kemudian hancur karena diserbu oleh tentara Mongol, dan kemudian scholar-nya atau para dosennya itu lari ke Inggris mendirikan Oxford dan Cambridge itu. Dan kalau kita wisuda pakai toga itu warisan dari Nizamiyah di Baghdad itu. Jadi kita pakai toga, pakai itu sebenarnya warisan-warisan dari kampus zaman dulu. Artinya apa? Kampus kita yang kita kenal sekarang, mau kampus apapun juga itu sebetulnya masih ciptaan abad ke-11, dan kita masih lakukan yang sama. Ada prodi-prodi, ada dekan-dekan, ada fakultas, ada kelas-kelas yang seperti itu, ada dosen mengajar. Itu adalah abad ke-11 dulu ya, seperti itu, nggak ada berubah. Nah, yang kedua, kampus-kampus itu bekerja dengan kalender agraris abad ke-19. Makanya ada konsep semester namanya. Kenapa? Karena ini harus ada waktu tertentu untuk menanam padi, menanam gandum. Ada waktu tertentu untuk panen. Maka harus ada semester break atau jeda semester. Itu karena
Dulu dunia pada sekarang sudah tidak ada, tapi kita masih menganut seperti itu. 99% kampus di Indonesia masih menggunakan yang namanya semester. Bahkan peraturannya pun masih seperti itu, padahal kita sudah tidak ada di dalam dunia seperti itu lagi. Nah, celakanya, kampus yang diciptakan abad ke-11, bekerja dengan kalender agraris abad ke-19, ini harus mendidik anak-anak kita untuk hidup di abad 21. Apa yang terjadi? Ya tidak cocok, tidak lagi sesuai. Kenapa anak-anak yang hidup abad 21 itu tidak lagi bisa dididik dengan model abad ke-11 dengan menggunakan penjadwalan yang rutin seperti abad ke-19. Nah, karena itu apa yang kita lakukan? Yang saya sebut namanya Great Unbundling. Great Unbundling itu adalah Izin, Prof. Waktunya 3 menit lagi ya, Prof. unbundle itu melepas ya. Yang pertama adalah melepas elemen kuliah dengan mata kuliah. Coba Bapak Ibu Kaprodi di sini cek. Dari semua mata kuliah yang kita berikan mahasiswa, ada berapa banyak yang overlap? Sambil contoh misalnya, kebetulan bidang saya IT ya, mata kuliah software engineering. Ada berapa banyak bagian di mata kuliah software engineering itu sudah dibahas di mata kuliah database, sudah dibahas di mata kuliah sistem analisis dan desain. Mungkin di mata kuliah lain juga sama. Maka elemen mata kuliah ini harus kita pisah. Jadi yang kita berikan itu bukan mata kuliah, tapi komponen-komponen dari mata kuliah, elemen mata kuliah. Yang kedua adalah kita melepas hubungan antara ijazah dengan mata kuliah. Kita ini sekarang mahasiswa kalau mau punya ijazah elektro, maka mata kuliahnya ini. Kalau mau ijazah informatika, mata kuliah ini. Ini harus kita lepas. Mahasiswa boleh mengambil mata kuliah apa saja. Mahasiswa harus menciptakan puzzle-nya sendiri. Tidak lagi mengikuti sebuah kurikulum. Dia harus menciptakan. Gambarannya kayak warung Padang lah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita makan di warung Padang kan semua makanan digelar di meja ya. Apa yang kita lakukan tinggal kita memilih saja mana yang kita sukai. Kampus yang ke depan juga harus seperti itu. Semua mata kuliah kita gelar, mahasiswa silahkan mengambil apa yang disukai sesuai dengan rencana masa depan dia. Dia menciptakan masa depannya sendiri. Nah, yang ketiga adalah karena itu efeknya apa? Mahasiswa harus dilepas dari program studi. Kalau sekarang tuh mahasiswa kan terikat pada prodi ini, kamu prodi apa? Saya prodi ini, saya prodi itu. Mahasiswa itu nanti mahasiswa Unpam misalnya, mahasiswa Unpam mata kuliah yang bisa diambil apa? Di semua prodi Unpam bisa diambil. Artinya apa? Program studi itu nanti hanya punya dosen dan punya mata kuliah, tapi tidak punya mahasiswa. Semua dosen dan semua mata kuliahnya digelar di dalam sebuah meja, mahasiswanya tinggal ngambil saja. Oh, saya ngambil pengantar akuntansi dari jurusan akuntansi, saya ngambil kalkulus dari jurusan matematika, saya ngambil programming dari jurusan informatika, silahkan. Bahkan kalau perlu itu mengambil dari tempat lain. Tadi Prof. Asep sudah ngasih contoh misalnya, di kampusnya sudah ada model semacam ini. Misalnya, mahasiswa, kalau misalnya yang ahli data science itu adanya di ITB, ya mahasiswanya ngambil kuliahnya di ITB. Tapi kemudian yang ahli psikologi adanya di UI, diambil mata kuliah psikologi di UI. Jadi, mata kuliah itu bisa diambil dari seluruh, bukan hanya di Indonesia saja, tapi seluruh kampus di seluruh dunia. Nah, yang keempat adalah melepaskan dosen dari kampus tertentu. Sekarang ini dosen diikat oleh namanya home base. Menurut saya itu adalah pemenjaraan. Dosen harusnya bebas. Dosen boleh berada di mana saja. Tidak ada lagi namanya dosen home base. Artinya, kalau saya misalnya, contohnya, saya berada di UAI misalnya, itu nggak bisa diakui oleh Unpam. Padahal ngajar di Unpam juga, kan celaka ini negara kita ini. Faktanya de facto dia ngajar juga di Unpam, tapi tidak boleh dicatat sebagai dosen tetap. Nah, dosen home base ini menurut saya ke depan harus nggak ada lagi ya. Ini sudah mulai di beberapa negara barat, konsep ini sudah ada, khususnya untuk guru besar ya. Makanya ada beberapa teman yang punya konsep profesor itu tidak lagi profesor kampus, tapi profesor NKRI. Jadi bukan Prof. Asep itu kan profesor UAI, bukan lagi siapa profesor ini, profesor Unpam, tapi profesornya NKRI boleh digunakan oleh siapa saja. Nah, kemudian yang kelima adalah melepaskan layanan pendukung dari kegiatan pendidikan. Jadi biar kampus itu fokus kepada pendidikan, tapi urusan-urusan gedung, administrasi, urusan pemeliharaan itu dikerjakan oleh bidang yang lain atau lembaga yang lain. Sekarang ini kan yang terjadi kan rektor itu, karena saya pernah pengalaman 20 tahun jadi rektor, sangat paham ya. Rektor itu urusannya mulai dari yang akademik sampai yang tidak ilmiah, urusan budget, urusan dipanggil polisi, urusan WC kotor, urusan mecat pegawai,
semuanya urusan rektor. Nah, nanti ke depan tuh rektor tuh fokusnya ke akademik saja. Layanan pendukung ini biar saja di-provide oleh lembaga lain, bisa saja mungkin nanti suatu saat ada perusahaan yang menyediakan jasa kampus gitu ya, punya kampus, sementara kampus perguruan tingginya, yayasannya menggunakan jasa tadi, tidak memiliki asetnya. Tapi kalau kita kan undang-undang kita agak aneh nih, kalau punya kampus harus punya tanah sekian hektar, padahal sebenarnya tanah itu harusnya boleh punya siapa saja, yang penting kita bisa gunakan untuk pendidikan. Nah, karena itu dengan itu, maka dengan kampus merdeka itu akan terjadi transformasi dari teacher center ke student center. Artinya apa? Mahasiswa boleh belajar, bisa belajar di mana saja, kapan saja. Belajar darmaja. Kemudian yang kedua adalah semua artefak dari mahasiswa selama dia kuliah, itu tersimpan di dalam sebuah repositori, di mana mahasiswa ini bisa ambil lagi suatu saat. Bisa membaca lagi. Kemudian yang ketiga adalah semua dukungan sumber pengetahuan bisa diambil dengan mudah. Dan yang keempat adalah ilmu pengetahuan bisa diakses dengan mudah. Nah, ini karena waktunya agak pendek, saya agak percepat ya. Makanya untuk itu kita perlu revolusi. Satu-satunya cara merdeka itu adalah revolusi. Nah, makanya buku saya judul di belakang saya, Revolusi Mengajar. Tidak mungkin ada kemerdekaan tanpa revolusi. Nah, jadi kalau kita mau merdeka belajar, maka kita harus melakukan revolusi dalam pendidikan kita. Apa bentuk revolusinya? Nah, saya sebut ada 4 revolusinya. Yang pertama adalah revolusi struktural, yaitu bisnis model kampus yang tadi, yang modelnya masih ada fakultas, ada dekan, ada prodi, dan sebagainya, ada kurikulum, ada rencana pembelajaran semester, itu diubah semua bisnis modelnya. Beberapa kampus sudah menerapkan bisnis model, misalnya mahasiswa boleh belajar, tapi tidak bayar. Dia baru bayar kalau mau ujian, misalnya. Mau diuji aja baru bayar. Atau mau dapat ijazah saja baru bayar. Misalnya. Kemudian kedua, revolusi akreditasi. Kita semua tahu bahwa banyak kampus yang akreditasinya A misalnya, lulusannya kerja juga susah, nyari kerja juga susah. Ngelamar ke sana kemari nggak diterima. Tapi banyak kampus yang akreditasinya C, lulusannya malah dipakai di perusahaan-perusahaan ternama seperti di Gojek, di Bukalapak, dan sebagainya. Kenapa? Mas Menteri mengatakan kan akreditasi tidak lagi tidak berkorelasi dengan kualitas. Memang betul akreditasi yang sekarang seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang pengelola kampus tahu persis bahwa kalau akreditasi itu kan ngisi borang kan, Bapak Ibu ya. Borang itu kan artinya bohong dan ngarang. Ngarang-ngarang saja. Kalau ngarangnya bagus dapat A, ngarangnya kurang bagus dapat C, kan gitu aja. Tidak menunjukkan kualitas yang sesungguhnya. Nah, ini akreditasi harus direformasi di situ. Yang ketiga adalah dalam pembelajaran. Ini bisnis model tadi sudah. Bisnis model ini bisa diambil dari buku Innovative University, ini bisa di-download juga bukunya. Ada transformasinya, ada 5 hal yang harus dilakukan. Kemudian kurikulumnya ada 10 hal yang harus kita masukkan dalam kurikulum ini di bisnis model. Akreditasi tadi saya sampaikan, akreditasi itu bukan lagi dari lembaga seperti pemerintah, seperti bank, tapi akreditasi dari industri juga penting. Apakah lulusan kita bisa bekerja di perusahaan-perusahaan hebat ini? Apakah lulusan kita kalau kerja gajinya UMR atau gajinya 50 juta? Ada salah satu kampus yang akreditasinya C, tapi ketika bekerja di salah satu startup, itu begitu masuk gajinya sudah 30 juta. Sementara ada kampus yang akreditasinya A, ketika kerja gajinya cuma 3 juta. Nah, ini kan tidak match itu. Maka akreditasi dari industri ini penting. Nah, mengajar, revolusi yang ketiga adalah bagaimana cara kita mengajar. Dosen zaman dulu itu kan ngajarnya, ini di buku saya gambarkan pada yang pas ini, yang gambar buku sebelah kanan. Pada masa lalu kita ngajar di kelas, ceramah begitu ya. Kemudian sekarang kita mulai menggunakan e-learning. Sudah hampir semuanya menggunakan e-learning itu belum final. Ke depan itu kita harus menggunakan namanya mobile learning. Jadi pembelajaran itu melalui fase namanya TEMUS. T-nya adalah tradisional, itu pada masa lalu. Kemudian E-nya adalah e-learning, M-nya adalah mobile learning. Nah, ke depan setelah mobile learning adalah ubiquitous learning. Bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Saya sebut sebagai belajar darmaja. Belajar darmaja itu belajar dari mana saja. Itu namanya ubiquitous learning. Tapi yang paling puncak adalah yang S-nya. Jadi TEMUS S-nya itu adalah smart learning. Mahasiswa bisa secara smart meramu pembelajarannya sendiri-sendiri.
Karena itu belajar bisa diambil dari mana saja. Jadi belajar itu bukan hanya dari kelas, bukan hanya dari textbook, dari semua sumber-sumber yang ada di layar ini bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, yang keempat adalah revolusi bagaimana cara mahasiswa belajar. Cara mahasiswa belajar kalau dulu kan kita pakai taksonomi Bloom, itu yang menjadi otak dari semua ahli pendidikan ya. Harus mengingat dulu, baru mengerti, baru menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, baru menciptakan. Padahal ke depan itu mengingat, mengerti, mengaplikasi itu pekerjaan komputer, pekerjaan manusia adalah yang di atas, menciptakan. Makanya pembelajaran harus kita balik. Kita mulai dari menciptakan dulu, baru mengevaluasi, menganalisa, Nah, jadi pembelajaran dari sisi pedagogiknya diubah, dari sisi tempat pembelajarannya juga berubah, menjadi ubiquitous learning. Artinya apa? Mahasiswa bisa belajar di perpustakaan, bisa di rumah, bisa di museum, bisa di mana saja. Seluruh alam semesta ini adalah ayat-ayat Tuhan yang disediakan oleh Tuhan kepada manusia untuk belajar. Jadi belajar bukan hanya datang ke kampus Unpam yang ada di Pamulang. Ini kapan-kapan saya juga ingin berkunjung nih Pak Rektor ke Pamulang sana ya. Tapi belajar bisa dari mana saja, dari apapun kita bisa belajar. Nah, ini pembelajarannya juga harus menyenangkan, bentuknya gamification dengan blended learning atau inverted classroom. Inverted classroom itu adalah kalau sekarang itu kan mahasiswa belajar di rumah, mengerjakan tugas di sekolah. Nanti kita invert, kita balik. Dia belajarnya di rumah, datang ke kampus itu hanya untuk diskusi. Jadi atau online bisa diskusi, belajar bisa dari semua sumber, tadi saya sudah sebutkan ya, belajar itu bisa dari segala macam sumber, tidak harus dari datang ke kelas. Nah, di kelas itu apa yang dilakukan? Ada diskusi, ngobrol, dan sebagainya, atau dibimbing oleh gurunya. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, ini adalah sebuah video tentang sebuah universitas di Amerika, namanya University of the People, bagaimana apa yang saya sampaikan tadi diterapkan di sana. Meet Hassan. Hassan joined University of the People because there weren't any other universities around. Hassan goes to an internet cafe, logs into his account, and greets his classmates. He joins the course discussion forum and writes his weekly entry. An hour later, from another part of the globe, Nadia from Indonesia logs into the class and writes her point of view. University of the People can be accessed anywhere, no physical boundaries. Mary, a single mother, can study anytime at her own pace. University of the People is tuition-free, so anyone can study even when times are hard. University of the People is highly interactive and has admitted students from over 135 countries. When one of the students needs support, the class instructor and peers are happy to facilitate. At the end of the week, students hand in their assignments and take the weekly quiz. Each course lasts 8 weeks. In the 9th week, the students take the final exam. Audio, video, and textbooks are not required. The university academic leadership comes from top universities worldwide. Best of all, our students are happy. University of the People has 95% satisfaction rate. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satu contoh University of the People di Amerika yang lulusannya diakui bisa lanjut ke kampus-kampus besar tadi. Dan menariknya adalah dia nggak ada uang kuliahnya, nggak ada, gratis. Gitu. Uang kuliahnya gratis. Dia membayar kalau diuji, kalau ujian atau kalau mau wisuda baru bayar. Jadi ilmu itu ke depan harus gratis. Ilmu itu bisa dipelajari oleh siapa saja. Tetapi kalau dia memerlukan sertifikasi, memerlukan ijazah dan sebagainya, baru dia harus membayar untuk itu. Nah itu kira-kira sharing saya teman-teman. Kalau ada perlu ditanyakan nanti bisa kontak ke saya, punya media-media sosial yang ada di sini, bisa dikontak. Dan materi saya kembali ada di
cloud, silakan di-download. Terima kasih Mbak Dewi dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada diskusi ya, Prof. Begitu banyak yang telah disampaikan Prof. Marsudi yang sangat luar biasa. Ada 12 disrupsi McKinsey, kemudian sinkronisasi dunia cyber dan dunia fisik, adanya pergeseran lifestyle, dan juga kita memasuki era generasi kelima, 5G, yang kecepatannya 100 kali, dan tidak perlu tadi mencas HP, laptop, dan harganya jauh lebih murah. Dan juga profesi ke depan nanti akan semakin digantikan oleh robot, dan kita menggunakan cloud teknologi di perguruan tinggi. Ke depan kita juga harus siap dengan teknologi yaitu otomatisasi navigasi dan sebagainya. Artificial intelligence of things, dan ada 10 pekerjaan yang baru yang akan muncul, dan ada juga nanti pekerjaan yang akan hilang yang tadi disampaikan oleh Prof. Marsudi. Kemudian kemerdekaan harus bebas dari tekanan dan aturan dan dengan batasan kompetensi. Keberanian membuat konsep dan eksekusi di perguruan tinggi, nanti adanya revolusi dalam mengajar. Kemudian begitu juga banyak contoh-contoh yang sudah diterapkan, yang telah disampaikan begitu banyak sekali yang sangat luar biasa oleh Prof. Marsudi, dan tadi para peserta juga mohon waktu tidak disudahi, masih kepingin sekali peserta mendengarkan dua narasumber kita. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Marsudi dan Prof. Asep. Untuk selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Silakan langsung di unmute pada peserta. Tajudin Malik dari Makassar. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, Prof. Dari Prof. Marsudi. Jadi begini, Prof. Saya sangat sepaham dengan Prof. tadi. Jadi cuma saya mengharapkan nanti ke depan dalam menghadapi dari perkembangan revolusi industri 4.0 menuju 5.0. Jadi diharapkan nanti ada sinergi nanti antara kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara. Karena ini di sini kadang ada kan tidak sinkron antara kebijakan menteri. Misalnya ada aturan di Menpan bahwa di dalam pelaksanaan pembelajaran tidak bisa ASN tidak bisa kuliah dengan jarak yang lebih dari 60 km. Di sisi lain, kalau sudah diterapkan pembelajaran jarak jauh dari Kemenristek, Dikti, terutama kita dari perguruan tinggi, ini kan ada tumpang tindih kebijakan ini. Jadi mohon supaya ke depan bisa ada usulan dari Prof tentang hal ini. Saya kira cuma itu saja masukan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Silakan Prof. Marsudi. Enggak ditampung saja dulu beberapa. Oh, ditampung dulu. Oke. Yang kedua, silakan. Ada pertanyaan kedua? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Sebutkan asal perguruan tingginya. Saya Sutoro dari Universitas Pamulang. Ya. Silakan Pak Sutoro. Iya, Prof. Tadi disampaikan bahwa di era digitalisasi itu adalah terkait dengan kemerdekaan ya, Prof. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu tidak punya kesempatan untuk merdeka dalam kompetensinya masing-masing. Terkait dengan era digitalisasi, bagaimana solusi orang-orang, baik itu mahasiswa maupun masyarakat luas, yang tidak memiliki kesempatan untuk memiliki kompetensi di era digitalisasi tersebut, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Satu lagi, ya Prof ya. Muklis.
Pak Muklis, silakan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Saya tunjukkan sama Profesor Asep gitu. Ya. Terima kasih pada waktu. Pertama mengenai ada tadi slide dari Profesor mengenai PHBS, masalah new normal dari perguruan tinggi. Sebetulnya saya kalau kita lihat dari Kemendiknas itu, Kemendikbud sekarang ya, di Departemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya bekerja sana 25 tahun lebih. Jadi itu ada SKB 4 Menteri mengenai masalah PHBS ini, artinya kebersihan. Di situ sangat detail sekali, ada tri kebersihan. Jadi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan. Itu SKB 4 kementerian, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Semuanya masing-masing punya porsi, punya tugas dari masing-masing. Dalam rangka apa? Bagaimana sekolah itu menanamkan budaya bersih. Jadi kalau masalah dicuci tangan, kemudian bagaimana disiplin, air yang bersih, kemudian potong kuku, itu hal-hal yang kecil dari UKS itu. Namanya UKS, Usaha Kelola gitu kan. Cuma sampai sekarang implementasi itu masih belum tuh, Prof. Asep. Saya juga dengar Pak Asep disusulkan jadi Menteri Diknas ya, tapi saya tunggu nggak jadi. Nah ini kalau dari segi regulasi, dari segi aturan kita cukup perfect, cukup sempurna dan cukup banyak. Tapi bagaimana strategi kita implementasinya ini yang mungkin akurat. Mungkin Pak Profesor Asep bisa memberikan kiat-kiat atau strategi-strategi bagaimana untuk mengintensifkan ini. Bahwa aturan-aturan di sekolah itu di pendidikan cukup banyak. Saya kasih contoh yang sangat simpel sekali gitu kan. Karena di SD itu kita kan menanamkan nilai. SMP kita membina nilai, kemudian yang SMA itu kita meningkatkan nilai. Di perguruan tinggi kita menganalisa nilai. Kenapa kita harus bersih? Kenapa kita harus mengucapkan salam? Kenapa kita harus menjaga lingkungan pendidikan yang baik gitu kan? Nah, hal-hal seperti itu masih belum diimplementasikan, Prof. Sehingga saya kira ini perlu juga dari luar untuk memberikan bagaimana ini bisa diintensifkan di dunia pendidikan. Karena kalau seandainya di SD, SMP, SMA sudah tertanam nilai kebersihan, kebiasaan budaya baik gitu kan, menghargai itu. Saya kira perguruan tinggi sudah tidak masalah gitu kan. Mungkin perlu juga ada kita lihat dari segi pendidikan dasar ini perlu kita, karena ini sini adalah penanam basic. Ini pendamen gitu, pondasi gitu yang harus kita secara kerja bersama. Saya kira Profesor Asep punya kapasitas untuk memberikan masukan itu kepada ya sekarang namanya Mas Nadine itu perlu juga informasi dari pihak luar. Mungkin dari dalam mungkin tidak begitu respon, tapi kalau dari pihak luar itu memberikan biasanya lebih concern, lebih diperhatikan dibandingkan dari yang lain. Saya kira itu sebagai komentar aja, Profesor Asep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Marsudi, untuk yang pertama mungkin Prof. Asep dulu. Prof. Asep, ada pertanyaan dari Dr. Muklis dari Universitas Pamulang, yaitu tentang new normal. Tadi ada SK 4 Kementerian, implementasi di perguruan tinggi seperti apa, dan masukan untuk Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim. Silakan Prof. Asep. Ya, terima kasih Pak Muklis Imam. Bapak, di mana regulasi panduan Indonesia ini sejak dulu terkenal. Saya pernah mendapat cerita dari salah seorang yang pernah di Jerman. Katanya ketika Jerman membuat peraturan-peraturan yang bisa nggak usah pusing, suruh aja orang Indonesia gitu. Tapi bagaimana implementasinya itu kan Pak Muklis persoalannya kita itu. Nah, di dalam hal ini tentunya kita harus berterima kasih tuh sama Neng Covid, di mana Neng Covid ini mengingatkan apa yang dengan SKB 4 Menteri yang dulu tentang kaitan kebersihan dan kesehatan yang ternyata sudah ada tetapi tidak berjalan. Itu oleh Neng Covid langsung disikat gitu. Seperti kata Prof. Marsudi tadi, itu nyikatnya itu nggak ada anak kecil, orang dewasa, orang kaya, orang miskin, sama aja gitu. Beda dengan virus untuk flu burung kan gitu. Nah, jadi dari sini saya mempunyai suatu strategi
strategis mudah-mudahan juga berjalan ya ketika saya di rektor itu ini Pak. Pertama memakan kultur tadi bersih ya, kultur yang berkaitan ya dalam hal ini kultur yang berkaitan dengan tata kehidupan. Kemudian kultur itu tidak mungkin begitu jalan, begitu saya sampaikan semuanya ini berjalan, tidak. Kalau kultur harus terus diingatkan melalui suatu ya sosialisasi, diskusi, model-model yang tadi oleh Prof, model-model itu bisa sampaikan terus-terusan sehingga terasa. Jadi dalam hal ini katakan PHB. Kemudian yang kedua struktur. Setelah punya kultur terus berjalan dan tidak selesai, kultur itu adalah sesuatu yang memang bisa selamanya. Tetapi untuk menjalankan agar kultur itu juga ada implementasinya, itu struktur. Ya strukturnya ya mau tidak mau kita harus ada struktur dari mulai masuk ke kelas sampai kepada kegiatan kehidupan di dalam kelas atau di dalam lembaga pendidikan atau di dalam pendidikan itu harus ada struktur ya, ada satpam, ada itu yang kedua struktur. Yang ketiga tools itu alat itu. Alatnya bisa tasnya. Kalau sekarang kebersihan dikatakan wajib katakan SD, saya juga dulu di SD WC-nya itu nggak bersih. Mudah-mudahan sekarang bersih ya. Dulu waktu zaman itu tidak bersih. Tetapi masih sering kita menemukan WC-WC sekolah itu nggak bersih. Bahkan WC kampus pun tidak bersih. Ya umumnya. Kalau di Al-Azhar alhamdulillah nih Pak Marsudi udah tahu kan. Tapi ada juga di kampus-kampus tuh yang WC itu hanya untuk dosen, dikunci kan itu. Padahal WC itu hak segala bangsa kan. Hak segala orang, mau pipis masa dikunci, masa nandok dosen yang boleh kan harus terbuka. Selain terbuka harus bersih. Itu alat, ya tools ya. Yang saya pikir PHBS pun tentunya harus ada. Nah sekarang lebih diperketat lagi karena ada COVID. Tentunya ada masker kan sekarang. Nah itu COVID itu mengingatkan kita tidak pakai masker sekarang karena masing-masing di rumah. Tapi kalau sudah ke kampus rapat bertiga aja kita harus sudah pakai masker. Itu jadi memang harus terintegrasi semuanya. Semua unit-unit itu harus terintegrasi. Baik di dalam unit sekolah atau unit lembaga pendidikan ataupun ekstra unitnya. Ya di Indonesia salah satu kelemahannya koordinasi. Dan pertanyaan yang pertama itu nanti mungkin lebih detail dijawab oleh Prof Marsudi. Persoalannya memang integrasi, koordinasi antar lembaga itu sangat lemah. Gitu ya. Jadi sekarang harus disiapkan. Jadi terlepas dari efek kematian dari COVID, kita harus bersyukur karena tentunya dia mengingatkan kita. Jadi ingatlah ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim adalah suatu hal yang luar biasa bagi orang yang beriman. Apapun kejadiannya adalah kebaikan. Bila dia mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan maka dia bersabar. Bersyukur, ya. Bila dia mendapatkan cobaan dan kepedihan, maka dia bersabar. Jadi COVID itu dua-duanya ada. Nah, pada saat dua-duanya kita bisa menerima itu, maka kreativitas kita muncul. Di situ saya pikir adalah salah satu dari unsur kebebasan juga, kreativitas. Jadi itu aja untuk sementara Pak Mukhlis jawaban saya. Jadi balik lagi kultur, struktur, tools, ya kurang lebih itu. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof. Asep. Untuk selanjutnya pertanyaan untuk Prof. Marsudi, tadi dari Pak Tajudin Malik dari Makassar, penerapan perkuliahan jarak jauh, Prof. Kemudian usulan, kemudian juga dari pertanyaan kedua dari Pak Dr. Sutoro, itu solusi bagi orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di era digitalisasi, karena tidak semua mahasiswa dan masyarakat punya kesempatan untuk memiliki kompetensi tersebut. Dan agar orang-orang tersebut tetap merdeka di era digitalisasi seperti apa, Prof? Itu pertanyaan dari Pak Sutoro. Silakan, Prof. Pertanyaan luar biasa. Jadi saya jawab secara umum saja. Jadi juga menyambung sampaikan Prof. Asep tadi. Problem utama bangsa kita itu kan kita ini kan sok merasa bangsa kita ini paling hebat di dunia,
Makanya bikin sesuatu yang aneh-aneh. Padahal di negara lain ada. Di bawah matahari itu kan nggak ada yang unik. Jadi kita ini kadang-kadang merasa harus menjadi bangsa yang berbeda sendiri, yang ini sendiri. Padahal kita banyak bisa melakukan benchmark pada bangsa-bangsa lain. Sebagai contoh misalnya pada waktu soal koordinasi dan problem-problem yang lain tadi kan sebenarnya problem utamanya di karakter. Jadi karakter bangsa kita ini kan begitu buruknya. Misalnya kalau terjadi pergantian pimpinan, maka pimpinan yang baru ini satu-satunya cara untuk menjadikan dia hebat adalah menyalahkan pimpinan yang sebelumnya. Coba dilihat di setiap, tidak pernah ada pergantian kepemimpinan mulai dari negara sampai ke level paling kecil, bahkan di kampus. Ganti rektor itu, rektor yang baru pasti mengatakan, wah rektor yang lama salah, ini begini. Kenapa? Bangsa kita tuh punya karakter yang kurang baik di situ. Nah karena itu utamanya menurut saya adalah termasuk koordinasi dan sebagainya itu adalah bagian dari karakter, adalah bagaimana kita membentuk karakter bangsa yang baik. Satu, dengan cara pendidikan apa? Mulai dari bawah itu kurikulum, kalau kita bicara pendidikan secara umum, kurikulum kita itu harus dirubah total. Di level bawah itu, di level TK, SD itu lebih fokus kepada pembentukan karakter. Kemudian level ke atas, komponen karakternya berkurang, mulai masuk skill. Nanti di kampus, di perguruan tinggi, itu sudah nggak perlu ada pendidikan karakter lagi, tapi sudah fokusnya kepada knowledge saja. Makanya saya katakan begini, pendidikan kita, ini saya katakan pada semua menteri, dari zaman Pak Bambang Debio sampai menteri yang baru sekarang, saya katakan begini, pendidikan kita ini akan sukses, indikatornya hanya satu, untuk sukses tidak, yaitu pendidikan dasar maksudnya. Pendidikan dasar menengah kita, indikatornya hanya satu, yaitu kita punya mahasiswa, kemudian waktu yang tidak nyontek, tidak diawasi, maka di situ kita sukses. Nida, tolong di mute ya. Ya, ini Bu, tolong yang tidak bicara, tolong di. Jadi selama kita punya, kalau di kampus ada mahasiswa dan kita tidak awasi itu, berarti pendidikan dasar menengah kita ada. Oke, tolong ukurnya. Jadi kan moderator bisa nge-mute. Bu Nida Yusriani tolong di mute ya. Tolong di mute para peserta. Host harusnya mute semua. Oke, saya lanjut ya. Jadi begitu. Dan kalau nanti kita sudah lihat di kampus kita mengadakan ujian terus mahasiswa tidak diawasi, tidak nyontek, maka kita sudah mulai berharap positif di situ. Nah, jadi itu jawaban untuk Pak Tajudin maupun pertanyaan kedua yang bagian pertama, yaitu bagaimana ini ya mengatasi itu. Nah, saya sendiri itu sebetulnya sudah kayak radio rusak. Tiap kali ngomong soal yang saya omongkan itu saya omongkan di mana-mana. Dari ganti menteri pun saya bahkan mengatakan misalnya soal akreditasi tadi. Saya katakan di mana-mana, ban itu dibubarkan aja kalau seperti itu. Sampai saya dimusuhin sama banyak teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita begini terus melakukan cara yang sama, maka hasilnya akan sama. Kita akan berbeda hasil kalau cara kita berbeda. Jadi kalau kita terlalu sibuk urusan aturan ini, aturan itu, semua diatur, dosen home base, dosen ini. Bayangkan sebagai contoh begini, kebetulan saya ini Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Vokasi, Bapak Ibu sekalian ya. Dosen untuk D3 harus S2, kan nggak nyambung gitu. Dosen D3 itu kan dosen ngelas, dosen bubut, itu kan harusnya ahli las atau ahli bubut yang jagoan. Sementara kalau S2 itu mungkin nggak pernah dia membubut seumur hidup. Nah, jadi pendidikan vokasi misalnya diajar oleh akademik, kan kacau itu. Pendidikan kita itu kan kacaunya di situ contohnya ya. Sehingga pengaruhnya banyak hal itu ya. Termasuk misalnya yang juga saya kritik itu adalah tridharma misalnya. Dosen itu tidak bisa dipaksa dia jadi dosen yang baik, sekaligus peneliti yang baik, atau penerap ilmu yang baik. Dosen itu kalau jadi dosen yang baik, pinter ngajar, biar aja dia pinter ngajar. Nggak usah ada publikasi. Scopus segala macam lupakan aja. Tapi dosen yang ahli meneliti, biarkan dia jadi peneliti yang hebat, publikasi di Scopus, mendapatkan hadiah Nobel, tapi nggak usah disuruh ngajar.
dosen yang punya kemampuan profesional, biar dia menerapkan ilmunya di masyarakat, pengabdian masyarakat dalam bentuk yang lebih luas ya. Tidak usah dia dibebani dengan Scopus lagi dan sebagainya. Jadi Tridharma itu menurut saya juga kurang tepat ya menurut saya ya. Jadi dosen silakan memilih, fokus ya betul. Jadi Bu Eva ya barusan chatting, fokus. Dosen yang jadi dosen yang baik silakan jadi dosen mengajarnya bagus banget sampai muridnya tuh pinter-pinter. Tapi dosen yang meneliti biarkan peneliti yang hebat, jadi pemenang hadiah Nobel. Dosen yang bisa menerapkan ilmunya silakan jadi konsultan yang hebat-hebat, mengalahkan McKinsey, mengalahkan Ernst & Young, mengalahkan Hay. Seperti itu dong. Nah, kalau kita ini gara-gara kita dipaksa tiga-tiganya, akhirnya kita semuanya tanggung. Di Indonesia itu dosen yang hebat nggak ada. Dosen yang hebat tuh nggak ada. Kenapa kita dipaksa harus belajar, harus pintar meneliti, harus menerapkan? Nah itu kan kacau. Nah, makanya nanti saya pesan nih kalau Prof. Asep kan katanya tadi mau jadi menteri. Kalau Prof. Asep jadi menteri nanti mudah-mudahan bisa merubah ini ya. Dan kalau nggak merubah nanti saya gericokin terus gitu ya. Nah kemudian itu pertanyaan yang bagian yang pertama. Bagian kedua adalah mengenai bagaimana masyarakat tidak beruntung. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya sebuah transformasi budaya itu adalah sebuah keniscayaan. Sekarang kalau saya ingat ya 10 tahun yang lalu, itu mungkin yang pakai WA hanya kita-kita saja. Yang langganan internet di telepon seluler hanya kita-kita saja. Sekarang itu tukang sayur yang lewat depan rumah saya itu sudah pakai WA, sudah punya Instagram, sudah pakai Facebook, kalau dia mau dagangan itu sudah posting dulu di Instagramnya, dia punya sayur apa, ini apa, ini apa. Bahkan kalau kita bisa pesan lewat WA-nya dia. Artinya apa? Teknologi digital itu sekarang makin mudah. Karena makin mudah itu makin tidak terasa nanti tiba-tiba hidup kita itu sudah dikelilingi oleh semua digital ya. Pembantu rumah tangga saya, RT saya saja, ART, ya. Asisten rumah tangga saya saja punya Facebook dan jadi friend saya di Facebook saya. Kalau saya posting dia suka ngasih komentar, dia jadi follower di Instagram saya. Kadang-kadang dia posting juga lagi ngapa-ngapain lagi diomelin sama istri saya, dia posting juga di Instagram. Nah itulah ke depan saya kira dengan kemajuan teknologi yang saya sebutkan di depan tadi semuanya makin mudah sehingga kemungkinan orang tertinggal itu makin kecil. Itu Mbak Dewi, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Marsudi dan Prof. Asep. Sangat luar biasa, antusias dari peserta. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab pada siang hari ini karena memang keterbatasan waktu, Prof. Mohon izin, karena di program Pasca Sarjana hari Sabtu ini juga menggelar perkuliahan secara online, Prof. Jadinya Bapak Ibu dosen yang ada di sini dan mahasiswa yang ada di sini setelah ini akan kembali ke ruang lain untuk pembelajaran di program Pasca Sarjana. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang sangat luar biasa, yang telah banyak menyampaikan materi, telah banyak informasi yang telah kita dapat bersama. Semoga dapat bermanfaat kepada kita semuanya dan bisa diimplementasikan di perguruan tinggi kita masing-masing. Terima kasih terima kasih kepada partisipasi para peserta yang dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia atas diskusi kali ini. Demikian webinar Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mohon maaf apabila ada yang... Ya, Prof. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.